Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sekarang pelajaran Ibu ya, betul? Sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin sama KM ya. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita menyanyikan dulu lagu wajib ya. Boleh dipimpin lagi sama KM-nya. Sebelum belajar, mari kita baca dulu lagu kebangsaan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Baik, kita absen dulu ya. Coba. Ajeng Harfianti. Ada. Azmi. Azmi ada. Oke. Cahya. Cahya hadir. Gita. Gita hadir. Muhammad Nurul. Muhammad Nurul hadir. Rifik. Ada. Rival. Rival Alpa. Kayaknya minggu kemarin nggak masuk juga ya? Ya, Bu. Kenapa katanya? Udah dilihat sama teman-teman yang lain? Nanti coba ditanya ya. Ya, Bu. Kemana? Sania? Hadir. Hadir. Ada yang kelewat? Udah? Oke. Siap. Kalau kemarin kita belajar ngebahas tentang apa ya? Tentang khutbah. Khutbah. Terus? Dakwah. Bisa dipahami ya materi yang kemarin ya? Oke, siap. Hari ini kita masuk ke materi yang baru, yaitu mengenai ada bermedia sosial. Ada bermedia sosial. Coba sebelum itu Ibu mau tanya, kalau kalian di sini pakai medsos nggak? Pakai. Pakai apa aja? WhatsApp, Instagram, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Kalau Twitter sekarang namanya apa ya? X. X ya kalau sekarang namanya. Apalagi? Paling sering pakai apa? WhatsApp. WhatsApp ya kita paling sering. Nah, menurut data yang ada, bahwa ternyata betul penggunaan WhatsApp itu paling banyak di Indonesia tahun 2024. WhatsApp itu sebesar 24,9% ternyata penggunaannya se-Indonesia. Lalu kedua yaitu ada Facebook ya. Udah ada Facebook. Setelah Facebook kita ada TikTok, lalu ada Telegram, dan juga ada X atau Twitter. Ini kayaknya Ibu lupa masukin, sebetulnya di bawah WhatsApp itu ada Instagram. Betul ya, sama sesuai kalian. Penggunaan paling banyak itu WhatsApp, keduanya Instagram. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu untuk mengembangkan sikap kritis dan bijak dalam menggunakan media sosial. Lalu juga untuk mengaplikasikan etika dan akhlak Islami dalam aktivitas sehari-hari dalam bermedia sosial. Kenapa? Karena kita
tidak bisa lepas dalam menggunakan Media media sosial. sosial. Coba, kira-kira dalam sehari kita pakai medsos berapa jam dalam sehari? Tidak terhitung. Bangun tidur yang dicari apa? Handphone, Bener kan? Biasanya kalau nyari handphone mau buka apa? TikTok, WA, TikTok, betul ya. Bangun tidur tuh bukan baca doa, benar. Tapi langsung nyari nih handphone ada di mana ya. Itu kebiasaan kita hari ini. Bahwa ternyata penggunaan medsos itu tidak bisa dijauhkan dari kita. Betul ya, tidak bisa dihiraukan dari kehidupan sehari-hari. Namun, dari penggunaan media sosial ada dampak positif, ada dampak positifnya apa? Informasi, memperluas wawasan, komunikasi lebih mudah. Dapat uang dari medsos bisa? bisa Bisa, berjualan kita di media sosial dan lain-lain. Mempermudah ya sebetulnya media sosial. Tapi ada tidak dampak negatif dari bermedia sosial? Ada. Apa aja? Kecanduan, lupa waktu, depresi. Apa lagi? Menyebarkan hoaks. Banyak ya ternyata. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai adab bermedia sosial. Coba Ibu mau bertanya. Menurut kalian, perilaku yang baik saat berinteraksi di media sosial tuh yang kayak gimana sih? mengapresiasi karya orang lain. Mengapresiasi karya orang lain. Menggunakan bahasa yang sopan. Lagi kira-kira? Tidak membuli. Tidak menyebarkan hoaks. Betul ya? Ternyata banyak loh yang dilakukan nggak itu? Hari ini. Atau ternyata kita sebagai pelaku pembulian di media sosial, jangan-jangan. Enggak ya? Enggak ya, jangan ya. Karena ternyata itu tidak baik. Kalau ini ada perilaku yang baik yang harus dilakukan, yang harus dihindarinya kira-kira apa? Komen negatif, Berkomentar negatif di media sosial orang, apalagi? Apa? Nge-share yang nggak penting. Berbagi informasi yang salah. Kalau yang salah berarti nanti ujung-ujungnya apa? Hoax, penipuan, betul ya? Sekarang hari ini banyak penipuan di media sosial? Banyak. Salah satunya biasanya yang kena penipuan di media sosial siapa? Kalau kita biasanya gampang nggak ketipu di media sosial? Gampang. Yang lebih gampang lagi ketipu di media sosial siapa? Ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua. Kenapa? Karena beda masa. Kalau hari ini kalian gen apa? Gen Z sudah lebih melek iptek bahasanya ya. Sudah lebih kenal dengan media sosial. Tapi beda dengan orang tua kita dulu. Pernah nggak sama orang tua sama mama misal, Neng tolong ini cara kirim lokasi gimana? Pernah digituin? Nah, ini caranya nge-share video gimana? Cara bikin status teh gimana? Gitu ya? Orang tua kita banget kan? Itu bedanya. Nah, hari ini kita bakal berdiskusi dari studi kasus. Kalau tadi kita udah tahu apa-apa saja yang harus kita lakukan ketika bermedia sosial, betul ya? Lalu apa-apa saja yang harus kita hindari ketika bermedia sosial kita udah tahu, betul ya? Nah, sekarang kita akan berdiskusi. Kita akan membagi menjadi 3 kelompok. Kita masih punya kelompok yang di pertemuan kemarin, betul ya? 3 juga kan ya? Kelompok pertama itu akan membahas mengenai studi kasus kekerasan dan pelecehan oleh Agus Disabilitas. Tahu berita ini? Tahu ya, ramai ya. Ternyata kita kemarin-kemarin media sosial sedang diguncangkan dengan nama Agus. Betul ya? Betul, salah satunya ada Agus Disabilitas. Apa kasusnya? Kekerasan dan pelecehan, hari ini sudah menjadi fakta bahwa ternyata Agus melakukan kekerasan dan pelecehan? Udah ya? Kalau dulu awal-awal muncul berita, apakah kita udah bisa langsung menjudge bahwa iya ini Agus melakukan kekerasan dan pelecehan gitu nggak? Enggak. Kenapa? karena disabilitas. Karena disabilitas. Apa yang dilakukan oleh Agus? Playing victim atau manipulasi. Dan kita semua kena manipulasi?
Kena, saya juga kena. Saya juga kena manipulasi oleh Agus. Bahwa ternyata artinya kita tidak bisa memandang seseorang hanya dari covernya saja. Karena Agus terlihatnya adalah seorang penyandang disabilitas, jadi tidak mungkin melakukan kekerasan. Ternyata nggak gitu ya. Ternyata siapapun bisa menjadi pelaku dan siapapun bisa menjadi korban. Itu di kasus pertama. Di kasus kedua, kita akan membahas mengenai penyebaran informasi hoax melalui WhatsApp yang tadi kita bahas, bahwa ternyata orang tua kita itu banyak mendapatkan hoax dari WhatsApp atau penipuan ya, atau ada yang nelpon, saya dari Bank A, selamat Anda mendapatkan hadiah sebesar 1 miliar misal. Kan suka ada yang kayak gitu ya? Itu juga kita akan bahas. Di kelompok ketiga, kita akan membahas mengenai bullying di media sosial. Ini banyak terjadi di lingkungan anak sekolah. Betul? Betul. Sering kita jumpai? Sering. Sering ya. Entah itu orang di sekitar kita, entah itu orang-orang yang kita follow di media sosial, mendapatkan bullying melalui media Sosial. Biasanya bullyingnya lewat apa? Fisik. Fisik, dibully, apa lagi? Kontennya kadang dibully, kontennya jelek misalnya. Bener ya? Atau apa yang dia lakukan karena menurut kita tidak sesuai sama dia misalnya. Kalau fisik biasanya berhubungan sama wajah. Wajah yang paling sering dibully di media sosial. Itu juga menjadi sebuah permasalahan. Nah, sekarang silahkan kelompok yang kemarin berdiskusi membahas tentang 3 topik ini. Kelompok 1 membahas mengenai Agus disabilitas, atau kita kenalnya sebagai apa di berita? Agus apa? Nohen. Oh, Agus Nohen. Oke. Agus Nohen, boleh ya. Kelompok 1 membahas tentang Agus Nohen. Kelompok kita pakai bahasa yang lebih akrab mungkin ya. Agus Nohen. Lalu kelompok 2 membahas mengenai penyebaran hoax khususnya di WhatsApp. Kelompok 3 bullying di media sosial. Bisa dipahami ya? Siap. Ibu beri waktu sekitar berapa menit? 5? Betul. 10 menit ya, cukup ya. Kalau 5 menit nanti baru judul, tambahin waktu Bu, nanti gitu. 10 menit ya, 10 menit untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan. Yang ini yang kesimpulan. Baik, sudah 10 menit, sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang kita akan mulai ke presentasi. Untuk presentasinya boleh di perwakilan dari kelompoknya masing-masing ya. Boleh 1 orang dari kelompoknya. Presentasinya boleh di kursinya masing-masing tapi harus berdiri. Siap ya? Kelompok 1 siapa? Yang mewakilnya? Oke. Boleh berdiri? Dalam kesimpulannya, fenomena playing victim di media sosial adalah masalah yang kompleks dan multifaset. Meskipun mungkin ada alasan sah di balik perilaku ini, dampaknya terhadap individu dan komunitas tidak boleh diabaikan. Dengan pendekatan yang bijak dan penuh empati, kita dapat membantu menciptakan lingkungan media sosial yang lebih sehat dan positif. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Itu ya, tadi sangat cukup panjang lebar yang disampaikan oleh kelompok 1. Boleh selanjutnya kelompok 2. Siapa wakilnya? Boleh. Kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penyebaran hoax melalui WhatsApp. Penyebaran hoax melalui WhatsApp adalah masalah serius yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi individu dan masyarakat. Berikut beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyebaran hoax di WhatsApp. 1. Waspada dengan pesan terus-terusan. 2. Cek situs resmi. 3. Cek akun media sosial resmi. 4. Melakukan pencaharian dengan kata kunci.
5. Cari artikel relevan dari mana. Cek fakta. 6. Menggunakan tos pencarian tepat. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Tadi udah sampai dikasih tahu ya apa-apa saja yang harus kita lakukan untuk menghindari hoax. Kelompok 3 terakhir mau sama siapa? Oke. Bullying di media sosial. Bullying di media sosial adalah masalah serius yang dapat berdampak negatif dan kesehatan mental dan seseorang. Bullying di media sosial atau bullying adalah tindakan mengintimidasi, mengancam, atau melecehkan seseorang melalui pertemuan online secara media sosial, pesan teks atau email. Sekian dari kelompok kami. Oke, kasih tepuk tangan lagi. Tadi kelompok 1 sudah membahas tentang Agus disabilitas yang bahwa ternyata dalam kasusnya Agus itu melakukan peran playing victim atau manipulatif gitu ya. Terus di kelompok 2 membahas tentang penyebaran hoax. Ya, tadi dikasih tahu apa-apa saja yang harus kita lakukan ketika kita ingin menghindari menjadi orang yang termakan sama hoax. Terus di kelompok 3 sudah membahas mengenai bullying di media sosial. Awas hati-hati, ini adalah hal-hal yang terjadi hari ini dan perlu nggak kita hindari? Menghindarkan diri menjadi orang yang playing victim, menghindarkan diri jadi orang yang menyebarkan berita hoax dan menghindarkan diri dari bullying. Kita yang menjadi pembuli, jangan sampai kita menjadi pelaku. Banyak nggak sih sebetulnya permasalahan lain di media sosial? Banyak. Tapi ini mungkin salah satu dari apa yang hari ini kita rasakan. Betul ya? Oke, masih semangat semuanya? Coba, kalau saya bilang pagi, tepuknya 1 kali. Kalau saya bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang sore, tepuknya 3 kali. Kalau saya bilang malam, jangan tidak tepuk. Siap. Pagi, siang, sore, malam. Oh ya sudah. Fokus berarti ya, masih fokus semuanya. Kasih tepuk tangan dulu buat semuanya. Baik, karena waktu tinggal beberapa menit lagi, ternyata tidak terasa ya perjumpaan kita. Kita akan, sebelum menutup, kita akan melakukan refleksi terlebih dahulu. Saya sudah mengirim link Google Form ya di kelas. Coba dibuka handphonenya boleh? Dibuka handphonenya boleh, dibuka grup kelasnya yang ada sayanya. Ada link Google Form? Oke, boleh diisi ya. 5 menit cukup? Cukup ya, gampang kok. Tentang apa yang hari ini telah kita pelajari. Dan tidak jauh dari apa-apa saja yang kita alami hari ini, khususnya mengenai media sosial. Oke, boleh diisi ya. Sudah 5 menit, sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah ya, ternyata mudah pertanyaannya? Mudah ya, karena membahas tentang apa yang kita pelajari hari ini. Sebelum itu kita akan menarik dulu kesimpulan. Siapa yang mau menarik kesimpulan? Boleh. Kesimpulan dari adab bermedia sosial adalah bahwa etika dan perilaku yang baik sangat penting dalam menggunakan platform digital. Menjaga adab bermedia sosial membantu menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan interaktif bagi semua pengguna. Oke, tepuk tangan dulu dong. Sudah bisa menarik kesimpulan ya. Sebelum itu saya punya kata-kata hari ini ya, atau quotes of the day ya, yang kita ambil dari media sosial nih. Apa yang kamu bagikan di dunia maya menggambarkan siapa dirimu di dunia nyata. Jadi hati-hati ketika berkata-kata di media sosial,
Ketika kita membagikan postingan, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, harus dijaga. Jangan sampai kita menganggap bahwa di media sosial itu hanya mereka itu bukan manusia. Karena kita menganggapnya mereka adalah orang-orang yang fiktif ya, fiktif posisinya ada di dunia maya. Jangan sampai kita beranggap seperti itu. Bahwa sebetulnya kita yang berinteraksi dengan mereka di dunia sosial pun mereka adalah manusia. Bisa dipahami? Di pertemuan selanjutnya kita akan latihan. Siap ya? Kita latihan soal ya. Oke, ada dulu yang mau ditanyakan? Tidak, karena waktu sudah menunjukkan waktu sholat zuhur ya. Kita tutup, ditutup sama KM. Boleh kita berdoa bersama dulu. Tutup doa. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sholat zuhur ya. Ditinggal. Assalamualaikum. Abi tiba-tiba ingat, Allah sih anak Abi tuh ice breaking ya? Di akhir, di tengah-tengah itu berarti. Emang lupa? Ya tenang, tapi di tengah biasa aja. Badai lah atau hiji deui-nya. Hiji deh. Mending Pameng. Iya. Oh. Pas ngajar ada bawa video ini bawa batik Tapi bajunya bodas. Anggap aja hari Rabu. haus, aku haus.